Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebagai bentuk tanggung jawab klarifikasi atas kasus oknum guru SD 03 Tambak Romo ya, atas nama Indah Wayu Widiawati. Setelah secara cermat kami melakukan penyelidikan dari versi kami, kami akan memberikan keterangan untuk mendesak kepada kepolisian untuk membuka secara lebar kasus aroma tidak sedap, skandal kasus perselingkuhan dan skandal lainnya yang secara sinergis di SD 03 Tambak Romo dan kaitannya dengan alas hak insentif tunjangan suami. Bahwa apa yang kami targetkan dan kami tanyakan sebagai bentuk upaya hukum, upaya klarifikasi yang dinyatakan oleh saudara IWW selama itu bahwa dalam rumah tangga tidak terjadi kekerasan dan sebagainya, itu adalah tidak benar. Bahwa selama dalam rumah tangga 11 tahun kami baik-baik saja atau tidak ada pertengkaran karena selalu dihindari begitu ya. Jadi setiap ada permasalahan, saudari Indah Wayu Widiawati memang menghindar begitu atau ngambek. Jadi kalau akan ada itu saja sudah dia tekniknya adalah melarikan diri. Jadi tahun 2000 ya pernah itu ada permasalahan 3 bulan setelah perkawinan itu dia purek, ngambek dan pulang ke Magelang hingga sampai 2004. Terus tahun 2004 pulang ke sini minta supaya dikuliahkan. Ya kita ragati, kita biayai, kita kuliahkan 2 tahun. 2006 Wiyata Bakti di Poh Gading, Pak. Waktu itu ya kita minta rekomendasi dari Wak Toto di SD Poh Gading, lalu pindah di Gunung Pati dan lain sebagainya. Yang semua apa yang kami nyatakan itu adalah perjuangan kami ya, mati-matian supaya saudara IWW dapat diangkat menjadi PNS atau ya menjadi pegawai negeri sipil. Dengan berbagai daya upaya lolos tahun 2010 dan itu adalah titik puncak saudara IWW melakukan drama ya, atau akrobat atau melodrama sedemikian rupa karena dia berselingkuh dengan banyak laki-laki dan punya pembanding begitu. Dan itu diterangkan oleh Mbak Yanti Slungkep ya, Kayen, menyampaikan kepada saya bahwa saudari Wiwi memiliki laki-laki khusus ya, punya laki-laki lain atau berhubungan khusus dengan laki-laki lain, seorang oknum anggota polisi yang ganteng dan sebagainya begitu, dan alasannya karena maaf ya, manuk saya kecil gitu. Jadi alasannya membuat alasan yang lucu tetapi itu tidak urgen. Sedangkan tentang ya kaburnya dari rumah, ini sangat jelas sekali sudah disetting sedemikian rupa dari Magelang, yang diduga sudah diberi saran oleh orang kuat atau entah itu mertua atau sindikat dan sebagainya, sehingga kasus persekusi itu terjadi sangat sempurna dan cepat sekali. Jadi itu sudah disetting. Saya sore-sore itu dan tidak ada komunikasi, Pak. Saudara Indah Wayu Widiawati pulang ke Desa Karangkonang pada November itu tadi ya, 11 November 2011 itu tadi, setelah Lebaran ya, saya kira jam 8 gitu.
itu tidak membawa apa-apa. Harusnya namanya pulang mau rumah tangga kan bawa koper, bawa sebagainya. Nah, jadi rancangan itu adalah selama Ramadan itu, yang kebetulan hari Lebaran itu saya tidak punya sangu dan tidak sowan ke rumah mertua gitu. Jadi sepulangnya ke sini adalah suatu rancangan sedemikian rupa sehingga berjalan sampai dengan sekarang ini. Rancangan akan melakukan tindakan perbuatan seperti itu sudah dirancang sejak tahun 2003. Dan memang sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda ya, dari keterangan intelijen, dari teman-teman kepolisian di Polsek Winong bahwa istri saya ini nakal, ada hubungan khusus dengan oknum anggota polisi begitu. Dan sering pacaran di depan Polsek Gabus sana belanja-belanja dan sebagainya, diajak ngetrail ke atas gunung, diajak touring dan sebagainya, seperti suami istri layaknya begitu. Dan itu saya tidak terlalu memperhatikan. Dan itu berlangsung terus sehingga selera hidupnya itu membandingkan gitu ya. Selera hidupnya dan seolah hidupnya itu diangini gitu, dinina bubukkan dan akhirnya pergi dari rumah. Ya intinya disetting begitu, pokoknya dibuat alasan ya, membuat alasan seolah-olah terjadi KDRT dan lain sebagainya. Dan membuat kata-kata seperti itu kita ada buktinya. Dan setelah kabur dari rumah membuat persepsi, menyebar opini, menyebar banyak berita bahwa saudara-saudara Gulati itu menderita ini gangguan kejiwaan, menderita stres dan sebagainya sebagai alasan pembenar atas perbuatannya itu. Padahal waktu itu saya masih bekerja sebagai guru, bahkan mau direkomendasikan menjadi kepala sekolah di SMK ya, Permata Nusantara. Jadi saya ini menyambung setelah keluar dari Darul Ma'la itu 2010, itu terus nyambung 2010 saya ngajar sampai 2013 mengajar di Permata Nusantara. Maka kaitan dengan ini adanya rangkaian rekayasa yang direncanakan jauh-jauh hari ini setelah melakukan banyak kejahatan, penipuan, pencurian, penggelapan, dan dugaan-dugaan persekusi lainnya, merancang untuk menghilangkan barang bukti, ya. Merancang untuk melakukan pembunuhan kepada saya dan genosida. Saya menahan diri sekian lama sampai semua itu menjadi jelas. Dengan berjalannya waktu, saya melaporkan kepada Polsek Winong secara lisan, saya lapor kepada Polsek Gabus, dan saya kembali lapor ke Polsek Tambak Romo. Benar bahwa di sana ada sebuah kejahatan yang masif, yang temporer, yaitu terkait dengan kejahatan penipuan, pencurian, penggelapan, dan dugaan manipulasi, ingkar janji, dan permufakatan jahat, dan hubungan perselingkuhan atau hubungan demenan gendaan dengan oknum anggota polisi yang melakukan persekusi, eksekusi, dan membawa lari tersebut. Karena itu berkaitan dengan hukum, tentu saya menahan diri dan melihat celah. Dan saya menunggu rekonstruksi yang ditawarkan oleh bapak-bapak penyidik yang sampai dengan sekarang tentunya saya tetap bersikeras untuk maju menjelaskan kasus ini dengan langkah-langkah yang normatif, objektif, sehingga saya menunggu rekam jejak dan catatan-catatan lainnya mencari data pendukung dari keterangan yang mencuat atau muncul di permukaan di masyarakat, dan adanya keterangan-keterangan tambahan bahwa saudari WW ini sering melakukan hubungan skandal, perselingkuhan, kawin-kawin siri, ganti-ganti pasangan, dan dugaan-dugaan menjadi gendaan atau istri kedua pejabat atau simpenan. Jadi memang namanya simpenan ya disimpen di tempat-tempat yang
nyelempit atau di tempat yang sulit untuk dipantau seperti itu, Pak. Kalau di masyarakat kan terbuka hubungannya ini dengan ini, perannya ini sebagai ini dan sebagainya. Kalau dia memang identitasnya dihilangkan seperti itu, namanya diganti, sulit dihubungi dan sebagainya, ini adalah suatu ciri-ciri atau tanda-tanda adanya kejahatan. Maka dari itu saya tentu masuk di unsur penipuan, penggelapan dan manipulasi yang justru dilakukan. Sedangkan alasan-alasan tertentu yang disampaikan oleh Saudara Indah Widiawati itu sudah tidak masuk, menjadi alibi saja yang masuk di tong sampah. Maka dari itu ini yang mengadili masyarakat. Karena apa? Berkembangnya waktu ini menjadi bukti bahwa tidak adanya pertanggungjawaban sebagai seorang pejabat atau ASN yang tentunya itu adalah sangat melanggar norma etika disiplin. Maka dengan ini kami meminta bersama-sama dengan kepolisian, bukan polisi sendiri, masyarakat sendiri saya ajak bersama untuk terbuka dan meminta kepolisian membantu membuka mata dan mengungkap kasus ini yang sebenarnya dan segera memetakan atau melakukan rekonstruksi dan apa yang harus dibangun, menetapkan hukum sesuai dengan pasal yang benar tanpa pandang bulu. Selanjutnya, bahwa dari rangkaian laporan ini, laporan-laporan yang saya sampaikan ini tentunya saya sangat bertanggung jawab. Berangkat dari cakrawala berpikir saya dan pengendalian saya yang sudah cukup lama, 13 tahun, sebagai bahan waskat penilaian dan klarifikasi langsung dari para korban bahwa apa perkembangan yang dilakukan oleh IBW selain daripada penipuan, pencurian, penggelapan, dan manipulasi. Jadi acting, nangis, merengek-rengek, minta pelindungan, minta utang, minta jaminan, dan sebagainya seperti itu. Sehingga orang lain disuruh menanggung utang, sedangkan uangnya dia yang memanfaatkan, udah seperti itu. Polanya seperti itu. Jadi yang sarakan orang, Pak. Maka dari itu kami menyampaikan ini sebagai klarifikasi langsung kepada kepolisian agar nanti catatan dari kepolisian ini menjadi bahan kajian atau bahan pertimbangan yang harus dimasukkan di BPKP maupun inspektorat dalam rangka untuk pencarian keadilan dan jangan sampai oknum guru ini menciderai tata etika kemasyarakatan dan pelayanan publik dan nama Korps Polri, ya, Korps PNS. Kami bisa menjelaskan bahwa selama ini bukan kami mengabaikan tanggung jawab, mengesampingkan kewajiban dan sebagainya, melainkan karena kewajiban itu mutandis atau simultan atau saling berkaitan. Tentunya kewajiban itu tidak berarti uang setiap hari harus ada uang, tidak, tetapi sebagai akibat dari ikatan administratif, sebagai ikatan perkawinan, di sana ada kewajiban-kewajiban. Mengingat menimbang bahwa kondisi keadaan saya seperti ini, tentunya ini tidaklah menjadi satu dan harus diselesaikan para penegak hukum secara cerdas, ya. Bahwa berkaitan dengan laporan-laporan lainnya terkait dengan penipuan, kejahatan, manipulasi, dan penggelapan, bahwa secara terbuka laporan saya ini saya buka di publik sebagai tindak lanjut bahwa masih ada keperluan, masih ada kebutuhan, ya, atas hubungan selaku kependudukan, ya, dan upaya penyelesaian kasus-kasus lainnya atau fair sharing sebelum kasus ini dijalankan atau diproses. Jadi saya justru meminta petunjuk, meminta saran bahwa katanya delik-delik umum atau kasus seperti ini menunggu putusan perceraian dan begitu. Dan karena ini sudah diceraikan, maka kami minta delik umum atau unsur-unsur kejahatan ini dapat diproses. Dan itu pandangan saya bahwa kami menyimpulkan bahwa adanya
perampasan, penculikan, dan aksi kabur dari rumah yang dilakukan dengan setting serupa seperti itu, sedemikian rupa ini dalam rangka para pihak ini untuk memutarbalikkan fakta kasus mutlak, untuk menghilangkan jejak-jejak kasus dan kejahatan-kejahatan lainnya berupa surat-surat maupun lainnya, dan ini dapat dianggap bullying, penipuan, penggelapan, persembunyian, pembauran ya, dan manipulasi, ingkar janji yang justru dilakukan saudara IWW sebagaimana yang saya sebutkan dan yang lainnya. Permohonan saya dari sidak perkara maupun dari penyelidikan, hasil penyelidikan kami untuk disinkronisasi dari hasil penyelidikan kepolisian, apakah kami ada kesalahan, tentunya kami tetap berpedoman kepada SOP selaku LSM maupun sebagai wartawan jurnalis. Permohonan saya adalah agar supaya kepolisian melakukan tindak lanjut atas laporan di berbagai lini tersebut. Maka dengan ini saya tetap melaporkan suatu peristiwa. Jadi yang saya laporkan adalah peristiwa persekusi-eksekusi itu untuk senantiasa dapat dituntut, dan peristiwa manipulasi ingkar janji juga bisa dapat dituntut, peristiwa utang-utang yang dilakukan UIW itu dapat dituntut, peristiwa pembiaran ya atau penyalahgunaan wewenang jabatan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo itu juga menjadi rangkaian lainnya yang dapat juga dirobohkan atau dituntut. Maka dalam hal ini saya melaporkan soal pengabaian alas hak insentif tunjangan suami itu saja di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo melalui Kepolisian Polsek Tambak Romo. Maka dengan ini saya melaporkan IWW atas peristiwa ini atau rangkaian peristiwa ini, termasuk persekusi, eksekusi, dan penyembunyian anak, dan perampasan kemerdekaan orang lain. Dan kasus ini tentunya dapat direkonstruksi dari awal, dan adanya rekayasa kasus perampasan, penculikan, pemerasan dengan perantara orang lain kepada saya sebagai selaku suaminya sendiri dan mantan suaminya sendiri, yang terjadi di tengah jalan Mojo Lawaran Gabus tempat rekayasa kasus itu dilakukan. Tentunya kami menyampaikan kepada kepolisian sebagaimana yang saya sebutkan pada waktu sebelumnya.